yang awalnya itu Palu Hukum sendiri kan memang saya buat itu di tahun 2023. Oke, Bang. Memang tujuan saya itu untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan hukum. Contoh kecilnya itu gini nih. Eh, saya Yopi sama teman-teman mungkin ngumpul ya, Ya, ya. ngumpul. Tiba-tiba saya foto Yopi ini diam-diam. Ya. Tak, tak lama saya jadikan stiker nih. Ah, iya, iya, Ah, iya. saya kirim stiker, saya kirimlah di grup-grup. Iya, iya. Ternyata Yopi nggak terima. Iya, iya, betul, betul. Otomatis kan sudah kena undang-undang ITE Ah, iya, iya, karena betul. tidak izin sama Yopi dulu. Oh, Nah, jangan sampai nanti ini tiba-tiba, wih, kok fotoku jadi begini kok nggak izin sama iya, saya. iya, iya, Nah, iya. itu salah satu contoh. Mic check 1 2 1 2. Siapakah yang bisa bersahabat dengan hukum? Apakah pengacara? Ataukah jaksa? Atau polisi? Atau tetangga yang suka ngintip lalu ngadu ke Pak RT? Nah, sadar nggak sadar sebenarnya setiap hari kita menginjakkan kaki di wilayah hukum. Mau itu tentang pekerjaan, mau itu tentang aktivitas kita bermedia sosial, sebatas bikin story WA, atau ngobrol dengan teman kita yang ngode-ngode ke orang lain yang mungkin bisa menyinggung. Kali ini, di episode kali ini kita akan membahas hukum yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari tentunya, yang tentunya bisa akan mempermudah kehidupan kita dan bisa menggait kita menjadi orang yang lebih baik. Please welcome Bang Adit. Terima kasih. Selamat malam, Bang. Malam. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, baik-baik. Katanya makin ganteng ya, Bang? Masa sih? Iya, Oh, dengan baju yang wah, keren banget ini, Bang. gitu ya. Saya dari tadi ngeliatin aja kayak, wah, itu bajunya keren banget ya. Apa kalau udah jadi advokat kayak gitu ya, Bang? Sebenarnya sih kalau kita melihat apa namanya penampilan advokat itu dan memang kita diharuskan itu menjaga penampilan sebenarnya. Wah, Supaya kalian juga bisa tertarik kan. betul, betul. Kalau kita lihat penampilannya biasa pasti apa namanya orang itu berpikir ini apa sih sebenarnya, Iya, iya, ya kan? iya, iya, Ini betul, orang betul. tidak yakin bahwa Betul, kita betul. ini seorang advokat seperti itu. Iya, ya. Jadi first impression Iya, menentukan betul. segalanya. Betul Asik. sekali. Oke, Bang, kita Ya, ngobrolin hari ini kita berada kesempatan sebenarnya kita lama nih kita menunggu tentang Bang Adit ini, teman-teman dari tim Ujung Cerita ini kita udah bahas tentang Bang Adit dari awal episode sebenarnya. Nah, kebetulan terima kasih sebelumnya Bang Adit di sela-sela kesibukannya udah bisa menyempatkan hadir. siap. Nah, ngomongin tentang ini kan Abang basically adalah ATC nih, Bang. Ya. Nah, ini apa nih latar belakang kok tiba-tiba yang mendorong Abang bisa jadi apa, praktisi hukum, gitu, Bang? Oh ya. Jadi mungkin begini ya. Sebelum mungkin saya berbicara lebih jauh, mungkin eh, banyak mungkin yang apa namanya ya, yang kurang kenal mungkin dengan saya barangkali ya, karena Oke. mungkin dilihat di kantor mungkin saya kurang aktif atau bagaimana, karena memang saya punya kegiatan di luar. Nah, ada sebuah pepatah mengatakan ini dalam bahasa daerah ya. Bahasa daerahnya itu begini. On beken mah on be mine. Wih, Tak kenal maka tak sayang. asik. Jadi sebelum saya bicara lebih jauh, jadi memang uh, main job saya itu sebagai ATC. Iya. Nah, di luar itu setelah saya melaksanakan tugas saya sebagai ATC, di luar itu memang kesalahan saya semenjak melakukan kegiatan apa namanya itu bantuan hukum, memang apa namanya? Memang saya memang nah, karena teman-teman sendiri juga memang banyak dari latar belakang hukum, dari Ya. teman SMP, SMA. Oh, Nah, jadi pada saat saya pindah di sini, ya saya ketemu sama teman-teman ini oke. SMP, SMA, sampai di kuliah pun juga itu memang Oke. rata-rata memang basicnya mereka advokat. Ah, Nah, makanya oke, saya masuk oke. di situ dan mereka juga memberikan saran kalau tak apa-apa nanti lanjut aja hukum, Oh, oke. apa namanya kuliahnya. Dan satu sisi juga keluarga mendukung untuk itu. Ah, oke, Bang. Makanya
setelah kuliah S1 hukum, lanjut S2 lagi hukum lagi, ikut PKPA, pendidikan advokat, ikut ujian. Alhamdulillah kemarin bulan 2 itu sudah sumpah jadi advokat seperti itu. Luar biasa, luar biasa Kayak ya. gitu. Luar biasa artinya memang basically lingkungan ya Bang ya. Iya, Pertamanya dari betul. dorongan lingkungan Iya. dan emang tapi kan ya dari Abang memang dari awal sudah lingkungannya seperti itu jadi Iya, senang memang dengan dunia dunia hukum. hukum Iya, betul sekali. gitu. Nah, Oh, oke oke menarik sekali Bang. Nah, ngobrolin tentang hukum nih Bang. Kita nih sebagai masyarakat ya ya, eh kita nggak bicara kalau spesifik mungkin kalau kita bicara tentang ATC ya kan ya, Bang ATC banyak yang orang berpikir bahwa kita ini bekerja di atas awan iya. tapi kan kita tetap harus berpijak di atas hukum Betul. betul kan Bang karena jangan sampai hal-hal yang sepele Iya. bisa jadi masalah yang gede gitu kan. Mm. Nah, nah kita kira-kira eh apa sih Bang kayak kita itu sebagai masyarakat itu kita harus sejauh apa melek hukum gitu Bang? Ada istilah melek hukum kan Bang? Iya, betul betul. Nah, jadi sebenarnya begini, hukum itu kan luas sebenarnya. Betul. Luasnya itu artinya dari kita masih bayi sampai kita meninggal kan memang kita sudah diatur dengan hukum itu Hukum. sendiri. Iya, iya. Nah, makanya itu karena sekarang ini kan era digitalisasi, Betul. banyak ilmu kita bisa lihat di situ. Iya. Cuma memang saya memang apa namanya paham terhadap mungkin teman-teman masyarakat memang mungkin tahu hukum, tapi kan dia kurang paham itu bagaimana sih hukum itu. Iya, Makanya betul. terkadang itu banyak yang terjerumus di situ Iya. karena mungkin cuma sekedar taunya itu dia tidak tahu ini gimana sih sebenarnya permasalahannya ini. Iya, betul, Nah, betul. seperti itu. Jadi memang eh kalau dari saya sendiri sih daripada menggunakan HP-nya mungkin atau ke sosial medianya pakai yang hal-hal yang kurang bagus barangkali ya mungkin cuma sekedar tampil-tampil begitu aja kan. Iya, iya. Sempatkanlah untuk buka edukasi-edukasi hukum di situ. Ah, oke. Nah, ini memang sebenarnya satu visi dengan lembaga yang saya buat. Ah, oke Bang. Eh, Apa itu Bang? bisa lihat di sini. Wih, Namanya Palu Hukum Indonesia. hukum Indonesia. Jadi siap di Palu? Dan saya dihukum. Begitu. Jadi begini. Jadi yang awalnya itu Palu Hukum sendiri kan memang saya buat itu di tahun 2023. Oke, Bang. Memang tujuan saya itu untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan hukum. Oke. Nah, seperti itu. Tapi di belakang sini, semakin belakang begini, teman-teman sendiri minta karena mungkin melihat di media sosial itu kan trennya bagus Iya, iya betul. terkait dengan edukasi itu. Jadi teman-teman kemarin di kampus itu, di teman-teman di magister itu, bagaimana kalau Palukum ini kita jadikan sebagai lembaga. Oke. Nah, tapi saya pikir-pikir juga kalau saya cuma buat lembaga bantuan hukum itu terbatas. Nah, Oke. sedangkan saya maunya ini ada edukasinya. Ah, oke Nah, Bang. sehingga saya daftarkan Palukum Indonesia ini. Jadi itu ada tiga, ada tiga mainnya. Pertama pendidikan, pelatihan, dan bantuan hukum. Oke. Pendidikan pelatihan itu terkait dengan seminar hukum, penyuluhan hukum. Ya mungkin kemarin saya sempat share kan, Iya, betul, betul, ada betul. seminar nasional itu. Iya, betul, betul. Jadi memang disitulah di dua ini di pendidikan pelatihan hukum ini saya memang maunya masyarakat itu tidak buta hukum. Iya, Jadi betul, betul. bukan cuma sekedar oh ya saya tahu ini, saya Iya. tahu ini hukumnya, tapi dia itu tidak paham sejauh mana sih ini sebenarnya hukumnya. Iya, betul, Nah, betul. kemudian itu bantuan hukum sendiri itu kan bantuan hukum gratis. Iya, Memang betul. itu kita tujukan kepada masyarakat-masyarakat kurang mampu. Ah, oke, Jadi Bang. begitu. Artinya kita bekerja ikhlas memang untuk membantu orang. Oke. Seperti itu. Di satu sisi juga kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Wow. Seperti itu. Iya, iya, iya. Ya. Menarik sekali, menarik sekali. Menarik sekali, Bang. Memang kalau berbicara seperti ini kan ini sebenarnya wujud nyata pengabdian kepada masyarakat ya, Bang Iya, ya. betul. Jadi saya lihat ini kegiatan-kegiatan seperti ini yang luar biasa kayak gitu. Nah, ini kalau saya melihat pribadi dari Bang Adit ini, ya itulah makanya kenapa bisa Abang ini di titik sekarang yang bisa kelihatan seperti berbeda dengan yang lainnya begitu. Karena ya itu tadi memang orang-orang yang istilahnya sama. Abang dengan saya kita sama-sama air traffic controller, kemudian kita memiliki waktu istirahat yang sama, Ya. tapi Abang menggunakan waktu itu untuk menggunakan kegiatan lain. Ya. Maka di suatu titik nanti pasti kita akan berada di posisi yang berbeda. Itulah yang kita harapkan kayak teman-teman bisa lebih explore orang-orang yang bisa keluar dari zona nyaman itu ya bisa seperti Bang Adit gitu yang bisa
Iya, iya. apa ya, bermanfaat untuk masyarakat yang benar-benar, aduh, kita sendiri kayak eh, mungkin melihat, wih, Ya, Bang Adit ini capek nggak, ya, kayak di kantor udah ya. kerja, di luar masih mengabdi kepada masyarakat. Nah, ya kita salut lah Bang Ya. untuk Abang gitu. Doain ya semoga bisa tetap konsisten nanti ke Iya, depannya. betul, 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 Bang. Yang jelas untuk mengedukasi masyarakat Ya, biar tetap bisa melek hukum. Nah, ya, ngobrol lagi tentang melek hukum tadi, Bang. ya. Kita ini kan kadang kalau kita simpelnya ini masyarakat, sebagai masyarakat ya kan. Hmm. Kadang ini kita sadar nggak sadar nih. Oh iya. Sadar nggak sadar ini ada hal-hal kecil yang kita lakukan setiap Hmm. hari gitu. Kayak ini sebenarnya melanggar hukum gitu, Ya, tapi kita kok tetap melakukan itu sebagai ya, hal-hal yang terbiasa kayak gitu. ya. Nah, kira-kira Abang bisa nggak kasih gambaran kayak hal-hal yang seperti ini yang jadi pembiasaan padahal ini melanggar hukum nih kayak gitu. Kebiasaan ya. Contoh kecilnya itu gini nih. Eh, saya Yopi sama teman-teman mungkin ngumpul ya, Ya, ya. ngumpul. Tiba-tiba saya foto Yopi ini diam-diam. Ya. Tak, tak lama saya jadikan stiker nih. Iya, iya, iya. Saya kirim stiker, saya kirim di grup-grup. Iya, iya. Ternyata Yopi nggak terima. Iya, iya, betul, betul. Otomatis kan sudah kena undang-undang ITE Iya, iya, karena betul. tidak izin sama Yopi dulu. Oh, Nah, jangan sampai nanti ini tiba-tiba, wih, kok fotoku jadi begini kok nggak izin sama saya. iya, 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 Nah, iya. itu salah satu contoh. Iya, iya. Kedua itu ada bahasa begini. Yop, pinjam dulu 100 dong, nanti saya gantiin Iya, iya, iya. besok. Iya, iya. Nah, pada saat pinjam begitu, tiba-tiba besok ditagih. Mana nih? Aduh, nggak ada nih nanti ayo ya. Itu sudah masuk namanya wan prestasi. Oke, Artinya oke. sudah tidak sesuai dengan ini ya kan janjinya. Iya, iya, betul, Seperti betul. itu. Jadi udah kasus perdata nih, Bang. Mas perdata. Perdata. Kayak gitu. Makanya memang sebenarnya itu banyak permasalahan simpel sebenarnya, tapi Iya, mungkin teman-teman atau masyarakat mungkin kurang paham terkait itu. iya, betul, betul. Sama juga kalau dia mengendarai mobil, Iya, tidak iya. pakai seat belt, biasanya nggak usah untuk apa ini kan? Iya, iya, Nah, itu betul, sebenarnya betul. itu termasuk ini juga Iya, pelanggaran iya, iya. undang-undang lalu lintas sebenarnya itu Iya, iya, nggak betul, boleh betul. sebenarnya kan itu kan untuk menjaga keselamatan kita juga Iya, sebenarnya. betul, betul. Makanya itulah beberapa kan yang bisa dijadikan ini. Iya. Tapi masih banyak sebenarnya sih, masih banyak sekali. Iya, iya, iya. Itulah. Kayak gitu. Nah, itu teman-teman bagi yang suka bikin stiker, Ah, suka bikin stiker temannya. Memang awalnya kayak lucu ya Bang. Ini udah iya, seru-seruan betul. kayak gitu. Tapi pada suatu ketika mungkin itu bisa menjadi Ya. orang tersinggung Ya. atau mungkin tidak berkenan. Ya, Nah, betul. akhirnya jadilah timbul permasalahan hukum. Nah, karena kita gitu nggak sadar kayak gitu. Ya, Ya betul. memang sosial media ini sekarang kayaknya menjadi sesuatu yang apa ya, menjadi gampang lah untuk menjadi permasalahan hukum. Saya Ya. rasa kayak gitu Bang ya. Jadi kita ya itu balik lagi kita harus bijak dalam bersosial media Iya. menggunakan apapun ya Bang ya. Betul. Betul. Nah, balik lagi terus tadi juga kayak hal-hal kecil bener sih kayak pelanggaran lalu lintas. Nah, hukum itu udah dibikin dari dulu ya Bang ya. Karena memang untuk keselamatan kalau kita tidak sadar ya Ya. bukan cuma kita keselamatan kita tentunya Ya. juga akan membahayakan orang Orang lain juga, betul gitulah. Ya, itulah hal-hal kecil yang kadang kita nggak sadar kayak Ya. udah biasa, kita udah jago, Ya. udah apa, akhirnya Ya. mengabaikan jadinya Ah, ya begitulah membahayakan semua orang kayak gitu. Nah, itulah. Jadi mungkin disitulah mungkin ya karena mungkin teman-teman itu atau mungkin masyarakat mungkin dia cuma taunya itu ya kita bilang tahu hukum aja ya. Iya, Dia betul, tidak paham betul. ternyata makanya kayak begitu. Iya, iya, iya. Mungkin dibilang bercanda tapi kan ternyata tuh masuk proses hukum juga sebenarnya. Iya, iya, Kalau iya. tidak suka. Iya, seperti iya, itu. betul, 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 Bang. Berarti ini salah satu kayak programnya Palu Hukum itu salah satu juga itu juga Bang ya. Artinya mengedukasi yang hal-hal yang kecil yang Betul sekali. yang maksudnya itu kaitannya erat dengan kehidupan kita sehari-hari yang mungkin lebih kena lebih terasa kayak gitu Bang ya. Betul Betul, sekali. betul, luar biasa. Nah, balik lagi tentang hukum nih Bang. Saya sebenarnya penasaran sekali nih. Abang kan sudah apa ya? Sudah beberapa tahun ini menjadi praktisi hukum. Nah, kayak gitu sudah membantu melakukan bantuan hukum gitu. Kira-kira ada nggak sih Bang kasus-kasus yang Kasus ya. mendapatkan bantuan dari Abang yang menarik atau yang berkesan sekali yang bisa kayaknya ini mungkin ini bisa terjadi berulang-ulang di masyarakat yang bisa kita cegah atau seperti apa kayak gitu Bang. Kalau kasus sih sebenarnya
ada beberapa memang yang saya rasa itu memang apa ya, unik ya. Iya, ya. Mungkin pertama barangkali itu memang selama saya eh, masuk di dunia advokasi ini memang ada beberapa. Oke. Cuma juga memang ada beberapa mungkin yang saya rasa mungkin agak aneh-aneh juga ya. Oke, oke. Sekarang ini saya tangani berapa ya sekarang itu? Ada 7 plus nanti ini malam juga kalau selesai ini juga ada ketemu nanti di kantor Wah. juga. Pertama mungkin terkait dengan pemerasan pengancaman itu Oh, undang-undang ITE oke, Bang. masuk. Ada juga ini yang lucu juga kasus tanah sebenarnya. Oke, Ini oke, Bang. bagaimana ya? Kalau kita duga sih mungkin salah objek barangkali ya. Oh, gitu, Bang. Itu kayak begitu. Tapi kan begini. Jadi memang di beberapa ini memang kebanyakan itu mungkin 80% itu kita kasih bantuan gratis kepada Oh, oke, masyarakat. oke, oke, Bang. 20%-nya itu itu profit memang. Oke, Bang. Tapi memang gitu kan saya tidak inilah. Jadi kita pada saat kemarin saya disumpah, memang itu kita harus apa namanya wajib itu membantu masyarakat yang kurang Masyarakat. mampu memang. Gitu. Oke, Jadi Bang. memang ya selama ini saya kebanyakan memang membantu orang yang kurang mampu kayak gitu. Oke, oke, Itu Bang. memang. Nah sebenarnya kenapa apa ya? Kalau kita lihat ini kenapa banyak mungkin yang minta bantuan ke kami ya, Ya, ke tim betul. Pala Hukum itu karena memang kita pertama itu betul-betul sebelum kita maju kita memang mempelajari dulu kasus-kasusnya itu. Jadi kita tidak asal langsung ayo kita ini, jangan dulu kita Iya. pelajari dulu kan. Namanya orang terkadang begini, ada terkadang klien itu dia datang ke kita minta Oke. bantuan, mereka itu tidak jujur biasanya. Oh, Jadi dia gitu. cuma ngomong itu sesuai dengan apa namanya itu kepentingan mereka. Jadi menguntungkan Oke. diri sendiri, menguntungkan untuk dirinya. Oke, Bang. Nah, pada saat kita mulai mencari terkait dengan permasalahan itu, ternyata Oke. kita, oh, kok begini? Kita Iya. konfirmasi ke orangnya. Bu, Pak, kok ini beda ya dengan Oke. keterangan? Oh iya Pak, itu begini. Jadi itu yang bikin kita biasanya pusing. Oh, oke, Nah, oke. nah, padahal kan kalau seandainya klien ini jujur kan Ya. kita bisa lebih enak kan. Oke, Bang. Malah lagi yang terkait mungkin ada kita bantu untuk jadi pelapor. Kalau Iya, kalau iya. kebanyakan sih saya sekarang mendampingi pelapor. Oh, oke, Ada juga Bang. sih beberapa yang jadi tersangka juga kan. Iya, betul. Kayak ini juga nanti sebentar kalau selesai di sini Oke, Bang. ini dugaannya itu pencurian motor, curian Oh, mall. oke, Jadi oke. tapi memang ini katanya sih Oke. itu dituduh katanya, tapi Oh, sudah oke. ditahan di kepolisian. Di Tapi kepolisian. makanya nanti setelah mungkin saya ketemu sama ini kita diskusi Oke, seperti oke, itu. oke. Memang sih kalau kita pikir contoh begini ya, ketika mungkin ada masyarakat atau bagaimana kan punya permasalahan hukum, Iya, betul, betul. kemudian eh, mau minta bantuan sama kami, Oke. ya kan? Sebaik itu memang harus jujur. Karena kenapa? Oke. Kita juga mempelajari semua. Oke. Karena kemudian di timnya kami itu, alhamdulillah pertama itu ada beberapa teman-teman dokter juga. Oh, oke, oke. Jadi mereka tuh tidak langsung ya kan. Jadi kita pelajari dulu Oke. sesuai dengan teori yang kita pelajari kan. Ah, oke. Untuk pembuktian seperti itu Iya, kan. betul, betul, Bang. Kalau kita sendiri belajar teori pembuktian itu kan sebenarnya itu ada tiga. Oke. Ada tiga teori pembuktian itu yang menjadi dasar sebenarnya Oke. yang kita pakai di hukum positif Indonesia itu. Kalau bahasa daerahnya namanya Bewis Kroon namanya. Itu gitu. Itu bahasa daerah mana itu, Bang? Bahasa dari Belanda. Jadi yang pertama itu kalau di dalam kasus perdata itu Oke. ada namanya dalam perdata itu ada namanya teori pembuktian secara positif. Oke. Kalau bahasa daerahnya itu daerah Belandanya itu positif Wettelek Bewes teori namanya. Ah, oke. Itu digunakan nanti di kasus perdata. Oke, wow. Ya seperti saya jelaskan tadi Iya, iya, prestasi betul, itu. Apa di situ? Itu isi asasnya itu actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Oh. Jadi contoh, Yopi nih, Oke, Bang. ternyata ada orang ini mungkin masalah wan prestasi nih. Iya, iya. Yopi tidak bisa langsung melapor kalau tidak punya data juga Data, kan. oke. Karena tanggung jawabnya pelapor itu ya harus punya ini. Punya data dukung. Iya, Oke. harus membuktikan nanti itu. Iya, iya, iya. Nah, kedua lagi tuh ada namanya teori pembuktian negatif namanya. Oke, Bang. Teori pembuktian negatif itu sebenarnya itu
biasanya ya, kalau saya tidak salah itu dia digunakan di pidana, perkara Oh, pidana. oke Bang. Itu kalau dalam bahasa daerahnya itu aktor incumbit reus probante, aktor non probante absolvitur kan, Oke. itu artinya kan di sini berdasarkan itu pembuktian nanti berdasarkan keyakinan hakim. Oh, oke Nanti oke. biasanya kalau beban pembuktian itu nanti ditujukan kepada pelapor. Oh, oke oke Jadi oke. intinya itu kita sebagai pelapor itu harus memang menyiapkan bukti-buktinya itu. Oh, iya Jangan iya iya. sampai eh, tidak membuktikan itu, otomatis yang kita lapor itu bisa jadi Berbalik. Oh, lolos. lolos kayak gitu ya. Jadi Oke bisa oke. dibebaskan seperti itu, Oke kayak oke oke begitu. oke oke Jadi oke. memang kita harus hati-hati untuk di Iya sini. ya. Memang kita harus pelajari semua apa yang mungkin masyarakat yang ingin dibantukan. Iya Itu ya. kita harus ini semua Oke. pelajari baik-baik seperti itu. Oke, artinya prosesnya panjang ya Bang Panjang. ya. Prosesnya panjang ya Bang. Karena Nah, kita memang maunya itu yang kita bantu tuh masalahnya sudah clear. iya iya betul Nggak ada betul. lagi masalah-masalah di belakangnya lagi Iya kan. iya iya Kayak betul. begitu. Oh, oke. Nah, ini menarik nih Bang, menarik. Nah, tapi kan kita kalau bicara tentang hukum, tentunya itu biasanya kalau kita awam, orang awam itu kan cenderungnya kayak mungkin taunya kayak pidana, artinya ada Ya. kejahatan, kayak gitu Bang. Nah, sekarang Abang di posisi Abang ini. Kalau Abang membantu dengan kejahatan, kemudian yang dilawan juga kejahatan atau yang dilawan kejahatan. Kira-kira ada nggak sih Bang kayak mungkin yang implikasinya ke Abang atau kayak wah ini kayak Eh, saya bahaya juga nih kalau saya bantu kasus seperti ini kayak gitu. Pernah nggak sih Bang kayak ada kayak mungkin ancaman atau apa yang kalau selama ini alhamdulillah belum pernah ada. belum pernah. Tapi untuk perasaan itu mungkin bisa saja ada. Oke Kan? oke oke. Jangan sampai nanti mungkin lawannya kita Iya iya mungkin iya. nggak terima kan, bisa jadi ini kan. Tapi kita di tim itu mudah-mudahan berdoa semoga tidak terjadi seperti itu ya. Oke oke oke. Makanya juga sebelum kita maju ke persidangan itu memang kita usahakan itu bagaimana caranya kita selalu mulai mediasi dulu. Oke 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 betul. Supaya tidak ini kan. Ah, Kalau oke. memang sudah secara mediasi tidak ada kata damai, ya sudah kita lanjut kayak begitu. Oke 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 oke, menarik menarik. Oke Bang. Nah balik lagi karena kita ini sekarang kan mau nggak mau profesi Abang yang pertama adalah seorang ATC, artinya Iya. kita erat kaitannya dengan aviasi atau penerbangan ya kan Bang. Nah sekarang gimana sih Bang Abang melihat kita posisi sebagai seorang airman atau yang ada di aviasi, kemudian dengan hukum ini, kira-kira apa yang kita ini kayak saya yang orang awam atau sebagai ATC terus Ya. terhadap hukum itu saya apa nih minimal saya harus seperti apa nih Bang biar aman kayak gitu. Oh ya. Pertama ya, kalau kita sebagai yang bekerja di bandara, khususnya kalau kita kan di etis ya, saya rasa itu pertama mungkin kita ini ya, pada saat kita bekerja sesuai SOP lah. Oh, oke. Seperti itu ya. Sesuai SOP, karena saya rasa juga SOP mungkin pada saat kita bekerja kan sudah sesuai dengan aturan seperti Oke. itu. Nah, kemudian juga kalau kita di ETC sebenarnya itu kalau terkait dengan pertanggungjawaban pidananya itu sebenarnya itu sangat sedikit sebenarnya. Kalau kita buka di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 itu kita baca di ketentuan pidananya itu di pasal 429. Oke. Mungkin nanti bisa ini kan ditampilkan itu intinya Boleh. di situ Nanti ditampilkan ya, guys. ya ditampilkan. Jadi di situ memang fokusnya pasal 429, 430 ayat 1 2 itu memang Oke. memang fokusnya di situ tentang bagaimana ITC itu memiliki sertifikasi. Situ kan? Oke, Kalau betul. kita bisa lihat situ Betul, kan. betul. Artinya cuma di situ aja sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ITC tidak punya lisensi, rating apa segala macam terus dikontrol ya itu bisa kena di pasal 430 atau 429. Oke. Ada lagi sebenarnya saya lupa di kalau tidak salah di pasal 439 kalau tidak salah itu ya 437 kalau tidak salah ya. Jadi ketika ada terjadi kecelakaan pesawat udara Oke. atau ini kan ETC itu harus sesegera mungkin memberikan informasi kepada yang terkait. Karena kalau tidak itu bisa jadi kita dipidana loh. Karena kita tidak memberitakan informasi itu. Saya lupa di itu 15 tahun penjara itu 10 tahun ya, tidak salah. 439 kalau tidak salah ya. 437. Iya, iya.
Nanti ditampilkan ya. Oke, Bang. Nah, Ini tampilan. Ini sambil saya baca. Iya. ya, nggak apa-apa, boleh. Oke. Terus Bang, nah kita kan sebenarnya kan kita nggak bicara tentang maksudnya SOP saja karena menurut saya itu kan kita hukum tentang penerbangan itu kan luas begitu. Dulu ada istilah bahwa ya the sky is vast but no room for error Ya, kayak gitu. betul. Nah, Betul, jadi betul. kadang hal-hal kecil yang tentang aktivitas kita sehari-hari Iya. yang mungkin kita sadar nggak sadar ya balik lagi kayak tadi yang dalam kehidupan kita sehari-hari kita sadar nggak sadar ternyata itu melanggar hukum kayak gitu. Ya. Ya adalah contoh kasus kecil semuanya kayak gini. Kita lagi berdinas nih Bang, lagi dinas jadi ya dinas malam Iya. kayak gitu kan malam ini erat kaitannya dengan ngantuk nih bilang Iya. gitu. Terus kita ada istilah, nggak kok aku cuma ngantuk dikit kayak gitu, ngantuk Iya, dikit. iya, Nah, iya, iya. padahal Betul. kan kita sebenarnya dalam aturan itu udah boleh kayak hal-hal Oh, seperti hal-hal kecil iya. seperti itu kayak gitu. Nah, ketika kita salah memberikan instruksi kayak gitu, terus kemudian eh, karena itu tadi kita kayak biasakan ngantuk sedikit. Nah, menurut Abang itu kalau dari pandangan hukum hal-hal semacam ini gimana Bang? Ya, jadi begini sebenarnya ya. Masalah ngantuk itu kan pertama kan manusiawi ya seperti Iya, itu iya, ya. Apalagi kalau kita dinas malam gitu. Kalau terkait dengan pertanggungjawaban pidana sendiri itu sependek sepengetahuan saya itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1. Oke. Kalau di dalam KUHP itu memang diatur terkait dengan kelalaian. Oke. Nah, cuma masalahnya ketika kita bermasalah, anggaplah begini, ngantuk terus tiba-tiba terjadi mungkin kecelakaan pesawat udara ya. Iya, iya, Mungkin betul. begitu ya. Di situ kalau kita melihat eh, Undang-Undang Nomor 1 kan memang tidak diatur ya seperti saya itu kan yang nanti di-spill nanti Iya, ya iya. undang-undangnya. Nah, kalau seandainya nanti dibilang itu kan tidak itu kan masuk di pidana nanti saya rasa tidak bisa karena Oke. ada asas mengatakan seperti ini. Lex specialis derogat legi generali. Oke. Peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum. Peraturan umum oke. itu kan KUHP. Oke, Karena Bang. kita berdasarkan Undang Nomor 1, jadi semua kegiatan itu berdasarkan Undang Nomor 1. Nomor satu. Oh, Nah, oke. kemudian anggaplah terjadi permasalahan ini kan, Oke, Bang. itu kita dilindungi di Undang-Undang Nomor 1 di bab 16 tentang oke. investigasi. Oke, Bang. Di situ pasal 379 atau berapa ya? Saya lupa di situ hasil investigasi tidak boleh dibawa ke pengadilan. Pengadilan. Artinya apa? Boleh jadi Oke. bukti coba. Iya, betul. kayak Tapi begitu. boleh publikasi itu Bang ya. Kalau nggak salah boleh publikasi tapi nggak boleh dibawa Boleh ke. publikasi tapi tidak bisa dibawa ke ranah pengadilan. oke, Seperti benar, itu. benar, Artinya benar. memang kita ini di situ perlindungan hukumnya di situ. Oke, Bang. Kecuali kalau undang-undangnya dirubah Iya. dan kata-kata itu dihapus, bisa jadi tidak dipidana. Oh, Ya, begitu. oke. Nah, Jadi sama ya- juga begini nih. Kalau main HP nih Iya, betul. dengan sengaja, Ya, tiba-tiba terjadi kecelakaan pesawat udara, itu gimana? ya. Nanti di episode berikutnya ya. Iya. Oke? Oke, berarti kita akan ada pembahasan yang lebih detail tentang Ada. case-case yang seperti ini ya, Bang ya. Hmm. Nah, tapi ngomongin tentang balik lagi ngomongin tentang hukum, kemudian kita di dunia penerbangan kayak gitu. Nah, Abang pasti saya yakin Abang sudah mengulik beberapa hukum yang mungkin menjadi barrier kita, menjadi perlindungan kita dan mungkin bisa juga menjadi membahayakan kita sebagai air traffic control spesifiknya atau mungkin ya umumnya di dunia penerbangan lah, Bang. Ya. Nah, harapannya Abang nih Bang, atau ada keinginan apa ini kalau untuk teman-teman air traffic controller ataupun di dunia penerbangan terhadap ya aturan-aturan hukum ini yang ini tadi bahwa kita harus melek hukum, terus terhadap hukum-hukum ini seperti apa gitu, Bang? Ya. Oke. Jadi ini mungkin ya. Kalau saya rasa mungkin ini kesimpulan ya mungkin ya. Iya. Jadi begini. Kalau dari saya sendiri ya, pendapat saya sendiri, saya rasa teman-teman ATC Oke. itu bagaimana caranya apa namanya belajar atau mungkin bisa lebih banyak lagi meresearch barangkali ya terkait masalah hukum. Kalau memang masih bingung terkait dengan itu kan, saya rasa juga teman-teman ATC seluruh Indonesia kan banyak yang sarjana hukum itu. Iya, betul. Nah, apa-apa silakan koordinasi sama mereka. Oh, Kalau di Mas oke, mungkin oke. kalau teman-teman butuh konsultasi Oke. atau apa segala macam, boleh mungkin datang ke saya. Oke. Saya pasti bantu. Kemudian mungkin juga untuk masyarakat barangkali Oke.
mungkin apa namanya ya, kalau ada kegiatan-kegiatan di kampus, di luar atau di mana kan terkait dengan penyuluhan hukum, seminar hukum, Oke. kalau bisa ikut di situ. Oh, oke. Karena di situ kan kita bisa berdiskusi dengan narasumber, dengan Iya. pematerinya terkait dengan masalah-masalah hukum yang berkembang sekarang atau mungkin ini kan. Bisa juga sekali curhat juga terkait mungkin ada permasalahan hukum kan. Oke, Itu tidak oke. masalah di situ. Itulah Oh, oke. gunanya jangan seminar hukum, workshop, penyuluhan. Nah, itu di situ. Kalau di kantor sini mungkin saya bisa bantu lah kalau memang ada ini kan. Iya, iya, Nah, betul, permasalahan hukum seperti itu. Seperti itu. kurang lebihnya. Oke, Bang. Nah, Berarti Abang menerima open untuk curhat, Bang ya? Iya. Oke. Tapi curhat apapun ini. Curhatnya masalah hukum aja. Oh. Kirain membahayakan. Cara-caranya membahayakan. Nah, itulah jadi di ujung cerita, Bang, bahwa memang hukum ini adalah erat kaitannya dengan kehidupan kita Ya. sehari-hari, benar. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa hal yang sepele kadang itu bisa menjadi permasalahan yang gede gitu. Ya, betul sekali. Karena ketidaktahuan kita. Ya. Ya, jadi ya ada istilah, Bang, yang saya pelajari. Ya. Saya dikoreksi kalau salah ya, Bang ya. Ya. Jadi terminasinya itu adalah ignoratia juris non exercise. Nah, jadi apa ya? Simpelnya tidak ada alasan ketidaktahuan kita Tentang hukum. tentang hukum untuk kita ngeles dari hukum gitu. Ya. Bener ya, Bang ya? Jadi begini sebenarnya. Jadi saya rasa begini ya. Betul yang dikatakan itu ya. Ya. Terus juga saya harap juga teman-teman juga ketika ada permasalahan silakan itu diungkapkan saja. Ya. Selama itu tidak menyerang pribadi seseorang. Betul. Karena ada asas mengatakan begini. Cogitationis punam nemo patitur. Artinya itu apa yang ada di oke. pikiran itu tidak boleh dihukum sebenarnya. Oh, oke. Jadi oke. silakan aja. Kita bebas dalam Bebas menentukan dalam apapun. berekspresi. Yang penting tidak menyerang pribadi Pribadi seseorang. seorang. Seperti itu. Oh, oke, Bang. Kalau itu dulu tuh pernah, Bang, ada istilahnya itu Kak, aku aman dalam pikiranku. Nah, Wah, jadi kita mau ngomongin apa aja kalau dalam pikiran kita kan aman kayak gitu, Bang. Jadi nggak perlu kita ngata-ngatain orang kayak gitu. Tapi kalau kita punya pendapat yang baik untuk membangun boleh. Tapi kalau untuk menjatuhkan jangan gitu, Bang ya. Kalau kita mengkritik pemikirannya silakan, tapi untuk pribadinya jangan. Seperti Ya, itu. Itu betul saran betul saya, betul seperti ya. betul 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 betul. Nah, itu keren sekali ya. Yang jelas itu teman-teman hukum itu tidak perlu kita takuti karena kalau kita bersahabat dengan hukum, kita pasti memiliki kehidupan yang lebih nyaman, aman, lebih tertib, tentunya lebih mudah dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Nah, termasuk juga kita pribadi kita sebagai air traffic controller, apapun yang kita lakukan sesuai dengan SOP, kemudian kita sudah sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan, Betul tentunya sekali. pasti akan aman-aman saja gitu ya, Bang ya. Dan tentunya kita juga jangan takut untuk berpendapat apapun kalau semuanya kita ada sesuatu yang kurang tepat gitu, Bang ya. Menegur tidak apa-apa, balik lagi, tapi tidak boleh kita menjatuhkan figur seseorang. Betul sekali. Kayak gitu. Jadi untuk Air Traffic Control Indonesia, semoga kita semakin maju dengan segala hukum yang ada di Indonesia. Sekali lagi, jangan takut dengan hukum. Kita akan kita menuju kehidupan yang lebih baik dengan hukum. Sekali lagi, terima kasih Bang Adit. Pokoknya keren banget. Saya malam ini kayak merasakan kuliah kayak gitu. Saya awalnya juga takut Bang, kayak mendengarkan istilah-istilah kayak gitu. Tapi ya teman-teman nggak perlu takut istilah-istilah hukum itu karena kita bisa terjemahkan semuanya. Jadi sekali lagi terima kasih Bang Adit. Terima kasih banget. Pokoknya ini keren banget. Saya tutup ujung cerita episode keempat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you. Thank you.